1120055, Prodi Pendidikan Luar Biasa angkatan 2020 Universitas 11 Maret. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, teman-teman semua sudah tahu belum bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu? Oke, mari kita lihat. Wah, banyak banget ya bunganya. Iya dong. Kamu tahu nggak kenapa tumbuhan di sini jumlahnya jadi sangat banyak? Tahu dong, soalnya tumbuhan kan termasuk makhluk hidup, jadi dia pasti berkembang biak, ya kan? Betul sekali, tapi kamu tahu nggak, tumbuhan bisa berkembang biak salah satunya dengan cara generatif. Berkembang biak secara generatif? Apa itu, Put? Jelasin dong. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah proses berkembang biak yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, supaya bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif tersebut, tumbuhan harus memiliki alat perkembangbiakan generatif, yaitu yang disebut sebagai bunga. Oke, sebelum kita masuk ke proses perkembangbiakan, kita harus tahu dulu bagian-bagian bunga itu ada apa aja sih? Yang pertama, yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga dan penghubung antar bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Yang ketiga, ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi sebagai pelindung dan menutupi bunga masih kuncup, sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Yang keempat itu ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini yaitu sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Nah, yang selanjutnya yaitu putik. Nah, putik ini adalah alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Berikutnya yaitu bagian bunga benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan dalam proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang terakhir yaitu ada bakal biji. Nah, di bakal biji inilah terjadi proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Oke, dapat kita lihat ini ada gambar proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan ini dilakukan oleh hewan yaitu lebah. Awal mula lebah hinggap di benang sari yang sebagai alat kelamin jantan, lalu membawa serbuk sari ke putik yaitu alat kelamin betina. Nah, setelah serbuk sari dilepaskan ke putik lalu menuju ke dari tabung ovarium menuju ke bakal biji, di mana bakal biji inilah terbentuk biji yang baru. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut, yaitu video tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Proses ini dinamakan dengan penyerbukan, di mana jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari ini merupakan sel kelamin jantan dan kepala putik merupakan sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh penyerbukan yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu terjadinya peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Nah, hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Lalu, zigot tersebut akan berkembang menjadi lembaga. Dari lembaga akan berkembang menjadi bakal biji atau membentuk biji yang baru. Selanjutnya, terdapat 3 proses penyerbukan berdasarkan proses sampainya serbuk sari di kepala putik. Pertama, anemogami. Anemogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Angin menerbangkan serbuk sari dari bunga yang satu, lalu serbuk sari terjatuh ke putik bunga lain. Contoh penyerbukan anemogami yaitu di tanaman padi, jagung, dan rumput-rumputan.
Kedua, hidrogami. Hidrogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh air. Air membawa serbuk sari kemudian mengalirkannya ke putik. Contoh penyerbukan hidrogami yakni pada tanaman eceng gondok dan tanaman teratai. Yang ketiga, ada zoidiogami. Zoidiogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan, seperti serangga, siput, sampai kelelawar. Hewan-hewan ini membawa serbuk sari dari bunga yang satu, kemudian mereka hinggap ke bunga yang lain, dan menjatuhkan serbuk sari ke putik. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua paham dan mengerti. Selamat belajar! Semangat!